Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Mustafa yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bertemu di acara kajian rutin setiap malam Sabtu dari maghrib sampai Isya. Insyaallah nanti yang menyampaikan Ustadz Yugo, ya. Alhamdulillah sudah hadir. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sedikit remang-remang ya Pak, menyesuaikan banyak hewan. Kalau yang depan dinyalakan nanti hewannya kumpul di depan karena lebih terang, ya. Insyaallah kelihatan lah ya Pak Ibu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga nanti kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu fadilah dari majelis ilmu adalah salah satunya untuk menolak bencana juga Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi kalau majelis ilmu itu ada keberkahannya. Ya walaupun kata Mas Oji itu bencana nggak ada hubungannya, nggak selalu ada hubungannya dengan kejadian, dengan kemungkaran gitu kan. Tak selalu. Tapi kalau saya melihat banyak sejarah, ya memang ada kaitannya untuk jadi muhasabah untuk kita. Ya, jadi setiap kejadian yang menimpa kita, harapannya kita berintrospeksi diri. Kenapa ada longsor? Kenapa ada gempa bumi? Yang sekarang kan di Cianjur ada gempa bumi yang sudah sampai yang meninggal ada 200 berapa Pak? 270 lebih ya. Saya nggak tahu update hari ini berapa Pak? 310 meningkat lagi. Ya, anak ada pulang, mungkin pas anak-anak pulang sekolah jam 1:30-an, ada satu mobil antar jemput anak juga tertimbun dan sebagainya. Ini sebuah peristiwa tentangnya dari sebuah pelajaran untuk kita semuanya, ya, untuk direnungkan, diambil pelajarannya. Insya Allah ada hikmahnya. Semoga bisa meningkatkan iman kita, ya. Karena dulu juga demikian Bapak Ibu sekalian, ketika ada bencana itu, ketika ada gempa, Umar bin Khattab itu yang dilakukan pertama itu introspeksi diri. Dosa apa yang telah kita lakukan? Kenapa Allah berikan gempa, kembalikan bencana kepada kita? Itu Umar bin Khattab seperti itu, ya. Jadi tidak menyalahkan Allah, apalagi ya menyalahkan bumi dan sebagainya, tapi yang dilakukan pertama adalah introspeksi diri. Apa dosa apa yang telah dilakukan, kenapa Allah berikan kejadian seperti ini? Itulah yang seharusnya kita lakukan juga, ya. Kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, ya. Kira-kira dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sehingga Allah entah memberikan ujian, entah memberikan azab, tinggal kita masing-masing bisa ambil pelajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mewakili dari DKM mohon kita bagaimana caranya untuk bisa memakmurkan masjid kita ini minimal dengan sholat 5 waktu berjamaah. Bapak Ibu sekalian, usahakan di masjid sholat jamaahnya, ya. Usahakan, ya. Kalau hujan yang mungkin bisa menghalangi, hujan petir badai, baru kita mungkin ada uzur. Tapi kalau baru hujan rintik-rintik, kita masih punya payung, ya, kita masih punya alat untuk melindungi diri, kenapa sih kita tidak mengusahakan untuk berjamaah? Gitu. Kita usahakan, utama bagi laki-laki, ya, laki-laki. Bahkan banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan untuk mengutamakan sholat berjamaah di masjid, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita memakmurkan dengan cara sholat berjamaah di masjid 5 waktu.
insya Allah nanti kita usahakan maksimal 5 waktu ada di Masjid Mustofa. Begitu, terutama yang terdekat di sini. Ya, kalau mungkin yang jauh gitu ya. Nah, kalau saya mungkin jauh juga kadang-kadang harus bagi-bagi. Kadang harus di Al-Hikmah, kadang harus di Ar-Rahmah, dibagi-bagi belajar gitu ya Pak Rudi ya. Belajar berbagi Pak. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, tidak ada niat kita untuk menjadi penguasa, tidak. Tapi niat semata-mata hanya ingin dimanapun untuk memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah hadir ustadznya, mari kita buka kajian kita di malam hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Yugo Gonzalez kami persilahkan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Imam Masjid Mustofa dan pengurus BKM yang saya hormati, sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin malam Sabtu Masjid Mustofa rahimahumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam kondisi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, ibadah ataupun aktivitas yang kita lakukan betul-betul dinilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam kondisi hujan tadi disebutkan, panjenengan masih bisa datang ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan air hujan yang menempel pada baju kita atau badan kita
nanti di akhirat menjadi tameng dari api neraka, menjadi saksi bahwa kita betul-betul taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mumpung langit sedang dibuka dengan turunnya hujan, maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nafi'an shayyiban. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri teladan kita, qudwatuna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis ini. Para sepuh, Bapak, Ibu, rahimakumullah. Tadi saya sekilas mendengar bahwa ada musibah-musibah yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ada banjir, angin topan, bahkan yang baru terjadi gempa di Cianjur yang menimpa saudara-saudara kita di sana, dan korbannya tidak sedikit karena 200-an gitu. Lumayan banyak kalau dihitung jumlah manusia yang meninggal. Bahkan yang luka-luka juga cukup banyak yang membutuhkan perawatan, dan korban secara harta benda juga lumayan banyak fasilitas baik rumah warga ataupun tempat ibadah, bahkan rumah sakit atau klinik yang ambruk sana. Maka itu adalah sebagai peringatan bagi kita untuk mengambil ibroh atas bencana tersebut, karena memang kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini sudah pasti ditimbulkan kerusakannya oleh manusia. Maka betul kita harus terus berintrospeksi diri, bermuhasabah apa saja dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan bencana-bencana yang terus bertubi-tubi terjadi di negeri kita ini. Karena tidak mungkin Allah menurunkan bencana tanpa sebab musabab. Di antara sebab turunnya bencana karena orang-orangnya, manusianya sudah banyak yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang berbuat kemungkaran, ya. Sudah tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, sudah tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Maka Allah tegur dengan bencana yang diturunkan, bisa lewat angin, bisa lewat gempa bumi, lewat banjir, dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya terus meningkatkan keimanan kita, dan tidak hanya sebatas keimanan pribadi, tetapi hendaknya meningkatkan keimanan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Pertama, pribadi kita, mari kita usahakan untuk terus meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluarga kita terus kita bina untuk saling ingat mengingatkan, saling bahu membahu, saling bantu membantu kepada jalan ketakwaan. Jangan sampai bantu membantu kepada jalan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau suatu penduduk negeri, kata Allah dalam firman-Nya, jikalau suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqo
la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jikalau sebuah penduduk negeri yang mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilimpahkan, dan ini bahasanya pasti akan kami limpahkan itu. Fatahna alaihim, kepada mereka siapa? Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, barokatin, ya, keberkahan, barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Jadi kalau ingin terhindar dari bencana dan mendapatkan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi, kuncinya adalah beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kuncinya. Jangan sampai malah kebalikannya, tidak beriman apalagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun bencana ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya iman, ya. Meyakini betul-betul, kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, dan kita lakukan dengan perbuatan. Itulah iman yang sesungguhnya, iman yang sebenarnya, iman yang sempurna. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena jikalau kita secara pribadi melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berefek, berakibat yang pasti kurang baik terhadap diri kita ataupun di lingkungan keluarga kita. Kalau keluarga kita yang kurang baik atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, berbuat dosa keluarga kita, maka efeknya pasti akan berimbas kepada masyarakat di lingkungan kita. Kalau masyarakatnya sudah ahli maksiat, ya, masyarakatnya di situ sudah molimo misalnya, pasti akan berefek, berimbas kepada yang lebih besar. Bisa mungkin rutenya adalah wilayahnya kecamatan atau mungkin bahkan kabupaten. Dan kalau sudah sebesar itu imbasnya kepada masyarakat yang luas seperti itu, maka sangat sulit kita untuk mengendalikan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikiranya kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat tersebut adalah suatu kebenaran, adalah suatu yang turun-temurun. Karena suatu hal yang berupa kemaksiatan, kemungkaran, kesalahan yang terus diulang-ulang dan dilakukan secara beramai-ramai, disepakati oleh suatu masyarakat, maka generasi berikutnya menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Inilah bahayanya. Maka teguran yang paling pantas, maka Allah turunkan bencana kepada kaum-kaum tersebut. Dan itu sudah dicontohkan dari dahulu, zamannya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah dikisahkan di dalam Al-Quran untuk kita ambil ibrohnya, ya. Fir'aun, Qarun misalnya sudah dicatat dalam Al-Quran, dalam sejarah.
bahwa orang-orang yang tidak taat, mereka ingkar kepada Allah, mereka berani menentang Allah, berani menentang, melanggar larangan-larangan Allah, maka pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti pada suatu kaum itu sudah diutus, baik itu nabi ataupun para pendakwah, dai-dai yang memperingatkan mereka, dan mereka sudah menutup telinganya, menutup hatinya, menutup jiwanya dari peringatan-peringatan para dai-dai itu. Dan pasti Allah akan turunkan dengan peringatan, yaitu dengan ditatangkannya bencana. Maka kita harus introspeksi, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa? Dan kenapa kok musibah terus terjadi di negeri kita? Belum lama banjir terus, belum lama lagi gempa bumi, belum lama tsunami, terus menerus menimpa negeri ini. Apa yang salah di negeri ini? Ya. Jangan sampai menyalahkan orang lain, tapi coba introspeksi kepada diri kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita anggap benar, itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin, bahkan dia menjadi pemimpin? Kita sebagai seorang umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kenapa dipimpin oleh minoritas? Kenapa kita disetir oleh orang-orang yang minoritas? Kita 80%, sekitar 80%. Tapi kenapa yang menjadi wakil-wakil kita di sana, di DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI, yang notabene mereka adalah wakil rakyat yang mayoritas beragama Islam, ternyata yang mewakili adalah mereka yang mayoritas bukan beragama Islam. Ini pasti ada sebuah kesalahan di kita. Maka kita harus terus introspeksi kepada diri kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Allah tegur dengan bencana-bencana seperti itu? Dan kenapa pemimpin-pemimpin yang memimpin kita, baik mungkin dari tingkatan yang terbawah sampai yang tertinggi, mereka adalah orang-orang yang mayoritas, ya tidak semuanya, mayoritas mereka adalah orang-orang yang pecinta dunia, yang tidak mengingat akhirat, tidak ingat mati bahkan. Mereka bertujuan untuk dunia, tujuannya kehidupannya adalah dunia, tidak ada tujuan kehidupan nanti di akhirat. Ini yang banyak, karena bisa dilihat dari fakta yang ada. Pemimpin-pemimpin itu mereka rata-rata menumpuk harta untuk dirinya, tetapi tidak memperlihatkan, ya, memperlihatkan kepemimpinannya. Mereka peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Padahal Islam sudah sangat jelas dari kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan contoh yang sangat jelas kepada kita bahwa seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Mereka melayani rakyatnya, mereka rela lapar, ya, yang paling lapar sebelum rakyatnya lapar. Mereka belum kenyang ketika rakyatnya masih ada yang kelaparan. Tapi berbalik pada masa kini, sangat jauh berbeda. Rakyatnya kelaparan, tetapi pemimpinnya sampai menumpuk-numpuk bergelimang harta, dan mereka tidak peduli dengan yang dipimpinnya. Mungkin ini sebab yang Allah turunkan bencana bagi kita. Maka ke depan, untuk mawas diri bagi diri kita, kita harus terus berintrospeksi apa yang kita lakukan, baik dalam memilih sebuah pemimpin yang paling kecil sampai nanti yang paling besar, apalagi kita mau masuk tahun politik. Maka ini sangat-sangat akan bisa menentukan nasib kita sebagai seorang muslim di negeri ini. Apakah mau menjadi pemimpin dari wakil kita,
atau mau dipimpin dari minoritas yang mereka menyetir kita. Ini peringatan tentunya bagi kita. Jangan sampai kita seperti ini terus, sebagai mayoritas disingkirkan, seperti tidak punya hak untuk menuntut keadilan, padahal kita adalah mayoritas yang hendaknya paling dilindungi dan sama haknya dengan yang lain. Maka jangan sampai kita bertujuan untuk dunia saja, tapi kita hendaknya bertujuan untuk akhirat, karena hidup ini adalah menanam, ya, ad-dunya'u masrul akhirah. Hidup ini adalah tanaman nanti yang kita petiknya di akhirat. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan. Jadi apapun kita, maka kita tujuannya adalah untuk akhirat. Jadi rakyat biasa, maka memilih pemimpin tujuannya juga akhirat untuk ibadah. Maka yang menjadi pemimpin juga tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dan kita akan terjebak kepada kecintaan terhadap dunia dan akan tersesat di dunia ini, sehingga sampai Allah menurunkan azab berupa bencana-bencana. Saudaraku, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Mustafa rahimahumullah, maka sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai kita lupa tentang akhirat, karena banyak sekali orang yang lalai dan lalai terhadap akhirat, lalai terhadap kematian, bahkan rela berhutang banyak, riba atau bukan, mereka tabrak saja, yang penting punya modal untuk tujuan dunia, kesuksesan dunia. Tetapi mereka lupa bahwa setelah kematian akan ada yang namanya akhirat, yang alamnya abadan abada, yang tidak akan ada putusnya. Dan ketika kita masuk kepada kebaikan, maka akan baik selamanya, dan kita masuk kepada keburukan, maka keburukan selamanya, yaitu surga atau neraka. Maka harus kita ingat terus, introspeksi kepada diri kita, bahwa kita semua yang hidup ini pasti akan mati. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena semua yang hidup itu pasti akan mati. Tidak akan ada yang kekal di dunia ini. Jadi saya mengingatkan pada diri saya pribadi, biar tidak cenderung melalaikan akhirat, bahkan lalai terhadap kematian. Karena pintu menuju akhirat adalah kematian, maka kita hendaknya terus untuk zikrul maut, mengingat mati. Kita mungkin yang sudah berumur 40 tahun ke atas, maka saatnya kita untuk terus berbuat baik, karena tubuh kita itu masih bagus, masih tegap, tenaga kita itu masih kuat, belum lemah, ya. Dan langkah kita itu masih panjang, pikiran kita itu masih gampang mengingat, dan masih banyak hal-hal yang bisa kita cerna. Berbeda ketika yang sudah umurnya sudah tua. Maka kesempatan yang umur 30-40 tahun itu untuk perbanyak dengan amal-amal ibadah sebanyak mungkin. Yang sudah 50 tahun ke atas, maka disitulah waktu kita untuk terus mengetam, menyesek. Jangan sampai ada waktu yang lowong, jangan sampai ada kesempatan untuk berbuat jahat, berbuat mungkar. Gunakan sebaik mungkin waktu yang kita punya untuk berbuat baik, karena sebentar lagi kita akan memetik apa yang kita tanam dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai kita lalai terhadap kematian, karena kematian itu pasti, Pak Bu, tidak mungkin kita bisa menghindarinya, ya. Maka kita harus terus mengingat kematian, karena kematian itu adalah pintu menuju akhirat. Yang berumur 60 tahun ke atas, maka inilah saat yang sudah sangat lemah, peringatan yang sudah sangat kelihatan bagi orang-orang yang sudah 60 tahun.
rambutnya sudah mulai beruban. Ya. Ibu-ibu nek yuswane niku pun 20 tahun kinten-kinten rambutnya pun mabluk putih napa tesih ireng. Pun putih nggih Bu. Niku peringatan saking Gusti Allah bahwa kita itu sudah semakin lemah karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lemah menuju kuat sampai kuat dan terus lemah lagi dengan ditandai datangnya uban pada tubuh kita, pada rambut kita. Jadi kalau yang sudah beruban itu adalah peringatan bahwa kita sudah sangat dekat menuju gerbang akhirat, yaitu kematian. Jangan sampai sudah tua tapi masih tetap gila jabatan, gila dunia, tidak memikirkan akhirat sama sekali, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, yaitu pintu gerbang menuju akhirat. Karena banyak sekali orang-orang yang seperti itu, yang mereka lalai. Bahkan ketika menghadapi mayit pun mereka lalai sambil bersendaguro. Padahal sudah dipastikan bahwa kita itu akan sama seperti mayit yang sedang kita hadapi itu. Tidak mungkin tidak, cuma menunggu giliran kita, kapan kita akan seperti mayat itu. Maka yang sudah umur 60 ini terus lebih hati-hati, isi hari-harinya dengan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lemah menuju kuat sampai lemah lagi, ditandai dengan wasyaibah, yaitu dengan tumbuhnya uban. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah alladzi yang khalaqakum, dia menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan lemah, tsumma, kemudian ja'ala, dia menjadikan kalian min ba'di, dari setelah dha'fin, keadaan lemah itu kuat menjadi kuat. Tsumma ja'ala, kemudian dia menjadikan kalian min ba'di, dari setelah kuatin, kuat itu dha'fa, lemah kembali, wasyaibah, dan beruban. Nih, maka di ayatnya pun dijelaskan dan beruban maksudnya ketika orang yang dulunya rambutnya ya hitam terus mulai tumbuh uban sudah putih semua, maka itu adalah peringatan bahwa kita sudah lemah kembali dan sudah mendekati kematian. Yahluku ma yasha', yahluku, dia menciptakan apa yang yasha', dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, wa dan huwa, dia al-alimu, maha mengetahui, al-qadir, maha kuasa. Maka Allah menciptakan kita seperti itu supaya kita terus memperingatkan diri kita, introspeksi kepada diri kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin kekal. Waktu yang sudah kita lewati tidak mungkin bisa kita ulang sampai hari kiamat. Ya, 1 jam yang sudah kita lewati yang lalu, maka kita tidak akan bisa mengulang sampai nanti hari kiamat. Apalagi tahun-tahun yang sudah kita lewati. Ya. Karena umur kita pada hakikatnya adalah kumpulan hari-hari, kumpulan minggu-minggu, kumpulan bulan-bulan, kumpulan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Itulah umur kita. Dan kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maka persiapkan dengan baik, jangan sampai hubud dunia, letakkan dunia di tangan kita, jangan sampai meletakkan dunia di hati kita. Kalau sudah meletakkan dunia, kecintaan dunia itu di hati kita, maka sangat susah kita untuk melupakan, mengeluarkan dunia itu. Tapi ketika dunia di tangan kita, maka kita mudah untuk melepaskannya.
ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka lupakan dunia dan kita pasti fokus untuk menghadapi malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Dan kita pasti akan berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan husnul khotimah. Maka penting sekali bagi diri kita terus perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki masyarakat kita, supaya betul-betul menjadi baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, supaya menjadi baik, betul-betul baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita melenceng. Kita memang hidup bukan di negara Islam, kita hidup di negara demokrasi, tapi hasil dari demokrasi ini adalah hasil daripada kesepakatan para ulama, hadiah daripada ulama, ya. Karena dahulu Kiai Hasyim Asy'ari juga telah mencetuskan resolusi jihad, ya, yang notabene negeri ini bukanlah negeri Islam, tetapi ketika menghadapi penjajah, mereka para santrinya maka diwajibkan untuk berjihad di jalan Allah mengusir penjajah. Maka setelah merdeka, maka isilah negeri ini dengan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, pendiri negara ini. Jadi jangan sampai melenceng. Kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul-betul kita adalah negara yang religius, yang memang 80% lebih bahkan adalah beragama Islam. Hendaknya kita terus beragama ini dengan baik, melakukan ibadah ini dengan baik, ibadah-ibadah makhdhuh maupun ibadah-ibadah ghairu makhdhuh. Jangan sampai kita lalai. Yang lalai itu kita sendiri, umat Islam, umat muslim sendiri. Kebanyakan manusia-manusia yang mereka itu menjadi pemimpin Islam tetapi tidak berpegang teguh kepada keislamannya. Mereka berpegang teguh, cita-citanya hanya dunia. Mereka menginginkan jabatan, mereka menginginkan harta, tahta, tidak ingat akan akhirat. Karena ketika sudah cita-citanya dunia, jabatan, pimpinan, maka apapun akan dilakukan untuk meraih hal tersebut. Ini sangat membahayakan. Padahal itu adalah seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Maka sangat berhati-hati kita. Maka ini memperingatkan bagi kita semuanya saja, bagi pribadi, keluarga, masyarakat, ya. Jangan sampai kita tujuan hidup di dunia ini adalah meraih dunia, tapi bercita-citalah untuk meraih akhirat. Dengan kita menuju akhirat, maka dunia pasti akan kita dapat. Tetapi ketika kita mengejar dunia saja dan dipastikan akhirat tidak akan kita dapatkan, akan terlalaikan akhirat itu, dan kita akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Maka persiapan untuk menghadapi akhirat, menghadapi kematian itu mari kita isi dengan terus thalabul ilmi, mencari ilmu, datang ke majelis-majelis, ke masjid kita datang, ke majelis ilmu kita datang, ke majelis zikir kita datang untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diasihkan terlena dengan datangnya ke tempat-tempat hiburan, terutama sekarang ini lagi maraknya Piala Dunia, melalaikan segalanya. Nonton bal bengi-bengi dilakoni urun jam kalih jam 3 tapi mboten kelingan salat dalu. Terutama niki nggih bapak-bapak biasanya sing nonton bola. Maka jangan sampai itu melalaikan kita. Ini ya, boleh, apakah boleh kita hiburan? Boleh, tetapi hiburan itu jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita yang sesungguhnya. Karena kalau dunia itu sudah melalaikan, maka sangat susah kita untuk kembali kepada tujuan kita hidup. Hidup kita itu tujuannya adalah akhirat,
dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ya. Demam Piala Dunia lagi luar biasa. Di sana sini banyak nonton bareng, bahkan banyak juga ibu-ibu ya ikut-ikutan lah kayak gitu, ikut-ikutan. Tapi di sisi lain ternyata saudara-saudara kita sedang terkena musibah. Kita juga harus prihatin dan kita mendoakan kepada saudara-saudara muslim kita yang terkena musibah tersebut. Mudah-mudahan mereka semua, baik yang pertama yang meninggal adalah sebagai meninggalnya husnul khotimah, baik yang mereka yang terkena musibah diberikan kesabaran, yang masih hidup, yang hartanya mungkin habis karena hancur terkena gempa, kita doakan diberikan kesabaran mereka, karena mereka adalah saudara kita. Dan sebaik-baik saudara muslim adalah yang mendoakan saudara muslim lainnya, ya, yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa saudara kita itu tahu kita mendoakannya. Dan ketika kita berdoa, maka doa kita itu akan ditirukan oleh para malaikat yang mendoakan kita. Dan malaikat yang berdoa, maka tidak ada pembatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita doakan kebaikan kepada mereka yang kena musibah, jangan berburuk sangka kepada mereka. Kita doakan kebaikan bagi mereka.